Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Friskana Julia dari kelas 10 TKP 1, nomor absen 17, tema Nilai-nilai Pancasila dalam kerangkaan praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengertian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah cara permintaan dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintahan, politik, pertahanan, ekonomi, dan lain-lain. Sistem pembagian kekuasaan. Pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkan. Kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 macam, yaitu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang; kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap penyelenggaraan terhadap undang-undang; C. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Menurut Montesquieu, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. C. Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap penyelenggaraan terhadap undang-undang. Pembagian kekuasaan. Kekuasaan negara dibagi dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Kedua, hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu kemungkinan ada koordinasi atau kerjasama. Ketiga, mekanisme pembagian ini banyak sekali digunakan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Pemisah kekuasaan. Kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya. 2. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contohnya negara yang menganut mekanisme pemisah kekuasaan adalah Amerika Serikat. Konsep pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkat pemerintahan pusat dan pembagian pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat, yaitu kekuasaan konstitutif, legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Pemerintahan daerah adalah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pembagian pemerintahan daerah atau kepala daerah atau wakil kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPR. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Muncul sebagian konsekuensi yang diterapkan asal desentralisasi di negara Republik Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintahan pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintahan daerah otonom atau provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, yaitu kewenangan yang diberikan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia. 1. Pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu kekuasaan konstitutif dijalankan oleh MPR. 2. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh MPR. 3. Kekuasaan legislatif dipegang oleh MPR. Kekuasaan yudikatif dipegang oleh MPR. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif dijalankan oleh kekuasaan moneter dijalankan oleh
MPR. B. Pembagian kekuasaan secara vertikal, pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pada pemerintahan daerah, berlangsung pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Lahir sebagai konsekuensi diterapkan asal desentralisasi. Diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Otoda diatur dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 19. B. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Membentuk kementerian. Kementerian adalah lembaga pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di ibu kota negara yaitu Jakarta yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pembentukan kepemerintahan dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah atau janji. Urusan pemerintahan nomenklatur kementerian secara tegas disebut dalam Undang-Undang Negara Republik Undang-Undang 1945 harus dibentuk dalam suatu kementerian tersendiri. Pemerintahan, penggabungan, dan pembubaran kementerian tersebut dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, kecuali untuk penaburan kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keamanan, dan keuangan harus dapat dengan persetujuan DPR. Kedudukan lembaga kementerian. Kementerian Negara pada bab 2 kedudukan adalah urusan pemerintahan. Kementerian berkedudukan di ibu kota Republik Indonesia. Kementerian berada di bawah bertanggung jawab kepada Presiden. Kedudukan juga tidak bertanggung jawab pada Dewan, akan tetapi tergantung pada Presiden. Untuk menempatkan politik pemerintahan dan koordinasi dalam pemerintahan negara, para menteri bekerja sama satu sama lain, syarat-syaratnya di bawah pemimpinan. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang terdiri atas 1. Urusan pemerintahan yang menomenklatur kementerian secara tegas disebut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. 2. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. 3. Urusan pemerintahan dalam rangka penajeman atau koordinasi dan sinkronisasi program pemerintahan, meliputi urusan perencanaan, pembangunan sosial, aparatur negara, kesekretariatan negara, dan badan usaha milik negara, pertahanan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah. Kedudukan dan fungsi Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian. Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membangun Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri atau penjabat setingkat menteri yang terikat. Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan tugas khusus yang didelegasikan kepadanya oleh Presiden. Pembentukan dan pembubarannya tergantung pada keinginan Presiden. Presiden dapat membentuk yang baru atau membubarkan yang lama semata-mata tergantung pada keinginannya saja. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Ada bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis. B. Adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan, serta tidak berlaku diskriminatif antarumat beragam. 2. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana. 3. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dan kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. 4. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. 5. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah dan atau batiniah. Nilai dan ruh demokrasi yang sesuai dengan visi Pancasila yang berhakikat. A. Kebebasan terbagikan atau terdesentralisasikan atau kesederajatan, keterbukaan, menjunjung etika dan norma kehidupan. B. Kebijakan politik atas dasar nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Kontrol publik. C. Pemilihan umum yang lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya, supremasi hukum.